Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Siap. Oke, sehat? Siap. Hari ini siapa yang tidak hadir? Beto. Dandi, Gilberto. Dandi kemana? Dandi lagi seleksi berangkat. Seleksi yang dari mana punya? Timnas. Oh, timnas. Ya. Oke, kemudian kalau Berto? Main bola. Main bola. Oke, jadi pada hari ini ya, guru akan membawakan sebuah materi. Sebenarnya nanti ini sudah sangat berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Tetapi nanti lebih tepatnya Pak Guru akan mengajarkan bagaimana cara pemanfaatannya ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang namanya artificial intelligence. Ada yang tahu? Atau AI? Ada yang tahu? Apa? Coba. Oke, untuk pakai bertanya-tanya. Ada lagi? Oke, untuk mencari informasi. Ada lagi? Yang lain? Tadi ada yang bilang untuk bertanya-tanya, kemudian ada yang untuk mencari informasi. Ada lagi? AI. Yang kalian tahu, oke. Contoh-contoh AI apa saja? Ya? Oke, ada ChatGPT apa lagi? Gemini. Oke, ada lagi? Cici. Oh, Cici yang aplikasi ini ya? Aplikasi Android? Ya. Oke. Meta. Oke, Meta ya, Meta juga termasuk ya. Jadi itu bagian dari artificial intelligence. Tapi sebelum itu kita nonton dulu ya. Videonya. Oke, semoga kedengaran ya. Sudah berubah dan AI masing-masing di berbagai sektor pekerjaan. Kalau kalian sadar, hampir ternyata dibagi oleh foto yang tiba-tiba gini semua. Mana itu bikin para desainer bahkan yang punya studio ini sendiri katakan tidak. Banyak yang pro dan banyak juga yang kontra dengan hal tersebut. Terus gimana saya kita sebagai programmer yang cepat atau lambat, pastinya juga ternyata part dari perkembangan kesehatan teknologi yang telah rutin kita ciptain sendiri. Solusi dari perkembangan AI yang masih adalah adaptasi. Programmer yang mampu dan mau beradaptasi akan selalu bisa bertahan di industri yang lagi berkembang AI. Jangan anggap AI sebagai musuh yang harus kita lawan atau kita hindari. Justru kita harus bisa memanfaatkan AI dalam pekerjaan sehari-hari seperti dari platform pair programming,
Oke, ya. Jadi seperti yang kalian ketahui, jadi AI itu sekarang ini sudah jadi tren ya, tren di bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, bahkan kalau mau dibilang AI ini hampir 100% bisa menjawab kita punya pertanyaan semua, toh? Nah, seperti itu. Walaupun ada mungkin beberapa yang dia jawab tidak spesifik. Namanya teknologi itu biasanya ada juga biasnya ya. Jadi biasnya itu maksudnya dia tidak menjawab sesuai dengan kita punya permintaan seperti itu. Oke. Nah, yang digadang-gadang berikutnya itu kalian kan nanti kan ujung-ujungnya kan jadi programmer ya. Jadi nanti orang yang bisa coding seperti itu. Nah, katanya nanti programmer itu bisa digantikan oleh AI. Ya. Jadi tidak perlu lagi harus cari orang bisa programmer. Kita orang biasa pun bisa buat website seperti itu. Ya. Jadi ini yang nanti kita tidak tahu ke depannya nanti seperti apa. Ya. Tergantung nanti dari kalian seperti itu. Oke. Ini Oke, jadi pertanyaannya, pernahkah kamu menggunakan AI? Pernah. Sudah ya. Berarti tadi seperti ChatGPT dengan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Kebetulan kalian ini seorang programmer, ya, calon programmer. Pernahkah kamu menggunakan AI untuk membantu coding? Belum pernah. Belum. Ada yang sudah? Belum. Tadi ada yang bilang sudah pernah? Sudah. Oke. Untuk membuat apa? Oh, coding untuk data diri. Oh, biodata untuk bikin ini profil biodata. Oke. Nah, yang lain ada? Tidak pernah. Oke. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran ini yang pertama itu kalian nanti akan menjelaskan konsep dasar pemanfaatan AI dalam pembuatan website. Kemudian kalian mengidentifikasi berbagai contoh penerapan AI pada pengembangan website modern. Kemudian yang ketiga menggunakan alat AI, jadi seperti ChatGPT dan Canva untuk membantu pembuatan kode atau konten website sederhana. Ya, jadi hari ini kalian akan memanfaatkan AI untuk membuat website dan konten seperti itu. Kemudian yang keempat ada mempresentasikan hasil mini project berupa halaman web dengan elemen AI. Ya, jadi sebentar kalian pakai bantuan AI, kalian akan buat project-project mini seperti itu. Ya. Kemudian di sini yang terakhir kalian merefleksikan manfaat dan tantangan etis penerapan AI dalam bidang RTL. Oke, kita lanjut. Nah sekarang Pak Guru mau jelaskan dulu ya, Pak Guru mau jelaskan bagaimana cara kita memanfaatkan AI ya, memanfaatkan AI untuk keperluan proyek-proyek RTL, terutama proyek-proyek RTL. Nanti sebentar Pak Guru ajarkan bagaimana cara menggunakannya. Nah, yang pertama di sini Pak Guru akan untuk hari ini Pak Guru akan jelaskan dua saja. Yang pertama itu ada namanya ChatGPT. Kalian pasti sudah kalian sudah tidak asing ya, lebih familiar lah dengan ChatGPT. Sebentar Pak Guru cobain dulu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ChatGPT. Nah, sekarang Pak Guru akan ajarkan bagaimana cara kita memanfaatkan ChatGPT dalam membuat website sederhana. Ya. Jadi yang pertama itu kalian harus siapkan dulu namanya prompt atau perintah. Ya. Kalian ingin membuat website apa? Contoh misalnya, saya ingin membuat website misalnya pariwisata kayak mana? Contoh, ya. Website pariwisata kayak mana, kemudian isinya nanti mau apa-apa gitu loh. Kemudian tampilannya mau bagaimana. Nah, itu kalian nanti kita akan gunakan ChatGPT untuk membuat sebuah website sederhana. Ini Pak Guru kasih contoh saja ya. Buatlah website sederhana yang responsif dan tampilan
yang menarik, tampilan kan tampilan. Tentang promosi wisata Kaimana, buatlah dalam kode HTML, CSS, dan JavaScript. Oke. Kita coba ya. Oke, ya. Ini dia lagi generate kodenya untuk membuat website seperti itu. Ya. Sekarang Pak Guru, oke. Sekarang Pak Guru akan bagi kalian dalam beberapa kelompok karena ini seperti begini saja, berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalian berempat sudah? Oke, masuk berempat. Oke. Jadi ini ada lembar kerja yang Pak Guru sudah kasih, ya. Jadi nanti silakan coba ini bagi dulu. Ini kurang ya? Kurang satu kan? Sabar. Ada yang dua nggak? Satu kelompok. Nah, ini pas. Soalnya di sana. Ya, jadi kelompoknya ini saja ya, supaya lebih gampang. Yang satu baris ini aja ya. Oke. Tadi kertasnya ada yang dapat belum? Satu. Semua satu. Oke, yang ini sudah. Sebentar ya, dulu. Oke, nah di situ ada lembar kerja berstatistik. Jadi tujuannya itu kalian dapat membuat satu halaman website sederhana dengan memanfaatkan teknologi AI. Ya, ini sebentar. Oke, kemudian di situ ada langkah-langkah kerjanya. Pertama, kalian nanti tentukan, ya, kalian silakan diskusi, tentukan kalian mau buat website apa, gitu ya. Terserah. Misalnya contoh di sini ada profil sekolah, pariwisata daerah, toko online mini dan lain-lain, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalian gunakan ChatGPT untuk membuat struktur HTML dan CSS, ya, yang kayak tadi tuh. Kemudian kalian gunakan Canva untuk menghasilkan satu gambar pendukung, logo atau banner seperti itu, ya, untuk di kalian punya website. Kemudian
gabungkan hasilnya menjadi satu file. Kalau misalnya tadi kan yang Pak Guru kasih contoh itu satu file ya? Ya toh? Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya style CSS-nya nggak ada, nggak apa-apa. Kalian pakai saja yang dalam satu file. Gitu. Atau kalau kalian mau, kalian buat gini. Buat kode HTML dengan kode HTML terpisah dengan style CSS-nya terpisah. Seperti itu. Ya. Silakan gunakan kalian punya bahasa Indonesia untuk menciptakan kode yang nanti akan dibuat. Kemudian nanti silakan ini nanti dari belakang saja. Yang penting kalian buat dulu proyeknya, yaitu website sederhana, kemudian kombinasikan antara ChatGPT dan juga Canva AI. Oke. Pak Guru kasih waktu 30 menit cukup? Setengah jam cukup? Cukup. Oke, berarti nanti kalian presentasi 15.30 toh? Nanti kalian punya hasil, kopikan di flash disk. Pak Guru punya flash disk ya. Kalian punya hasil, kopikan ke Pak Guru. Nanti tinggal kalian ini presentasikan di depan. Nah, kemudian alasan kenapa kalian mau ngambil tema itu. Oke, bisa? Oke, Pak Guru kasih waktu, silakan bekerja di kelompoknya masing-masing, diskusi. Jadi ini satu kelompok pakai satu komputer aja. Bikin. Oh berarti untuk ini kan perkenalan bikin kayak kalau Jakarta punya kan Ragunan ya, berarti tentang ini apa namanya, kebun binatang. Ya. Terserah. Iya, kebun binatang ada ikan. Ada ikan, ada hewan-hewan, biar beda dari lain. Bagus kok, berarti kan misalnya itu kan sebenarnya jadi bahan promosi untuk kebun binatang itu toh. Iya. Nggak jadi masalah. Ender pinjam. Oh jadi men. Terbuka di kalian punya folder. Ini kamu bisa tangan tangan kembali ke izin biji kopi code oke ini apa masih bacanya hapus
Kelompok 1. Oke. Silakan presentasikan. Oke, sis, maju. Maju dulu. Oke, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pariwisata di Bandang Unggul. Idenya kalian buat apa ini? Oke. Coba jelaskan, maksudnya apa-apa. Jadi kalian buat website ini tujuannya untuk apa? Keindahan alam. Oke, apa-apa saja coba dilihat apa-apa saja yang hasilnya yang sudah dibuat. Coba di scroll apa-apa saja yang sudah dibuat. Oke, oh cuma bagian header sama foto ya? Nah, kira-kira dari hasil yang sudah kalian buat kendalanya apa-apa saja? Dari pertama kali dibuat kalian kendalanya apa? Di CSS berarti di kodenya? Ada lagi? Oh, oke. Berarti untuk memasukkan gambar ini terkendala di situ. Oke. Untuk gambar dari AI dibuat tidak? Dibuat. Gambar dari yang tadi dari Canva dibuat tidak? Buat. Hasilnya apa? Atau ini hasilnya sudah? Oh ini hasilnya. Oh jadi ini hasil dari Canva. Oke, bagus. Ini awal ya. Sekian dari kami. Sekian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman dan guru. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hewan binatang milik Walet. Oh benar. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Jadi di sini kita dari kelompok 3 kita membuat website yaitu toko online. Jadi dari website ini kita membuat website ini menggunakan AI, ChatGPT. Jadi dari ChatGPT kita minta dibuatkan tampilan produk yang seperti ada di atas. Jadi mereka dari ChatGPT itu mengasih codingnya, tapi tidak dengan gambarnya. Gambarnya itu kita cari sendiri. Kita menggunakan Canva buat mencari gambar. Jadi gambar itu kita bisa tentukan sendiri produk apa yang kita mau taruh dan apa motif yang kita mau, seperti itu. Jadi
kendala yang kita alami saat membuat coding ini tidak ada, karena di ChatGPT itu sangat langsung ditampilkan semuanya. Yang kita hanya ubah itu adalah gambar yang kita tambahkan. Cukup sekian mungkin presentasi dari kami kelompok 3. Selamat sore, terima kasih. Oke, selamat sore, beri tepuk tangan. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini kita akan mempresentasikan hasil website kami dari AI. Nah pertama-tama dari tujuan yang kami buat di website kami itu yaitu untuk memperkenalkan keindahan Gunung Fuji ini. Serta di sini kami tambahkan gambar Gunung Fuji dan penjelasan tentang Gunung Fuji. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bapak Guru. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang makanan terbatas Papua yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil website kami tentang toko online makanan khas Papua yang memperkenalkan makanan khas Papua. Yang pertama ada papeda dengan harga 25.000. Yang kedua ikan asap Raja Ampat. Yang ketiga sagu krim. Kendala yang kami dapat dalam pembuatan website yaitu memindahkan gambar dari Canva AI ke dalam Visual Studio Code. Nah, tadi waktu kalian buat cari gambar tentang Canva ini ada tidak? Ada kendala tidak? Apakah ini hasil dari Canva AI atau bukan? Ini bukan. Oh, berarti tadi waktu kalian cari papeda muncul? Tidak. Oh, berarti memang ada beberapa spesifik yang memang dia tidak mau buat. Ini ada beranda produk, menggunakan beranda produk tentang Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, waalaikumsalam. Oke, tentang jadi tadi kalian sudah buat website sederhana ya. Ini baru sederhana. Website sederhana menggunakan ada Canva untuk menggenerate gambar, kemudian ada ChatGPT untuk menggenerate kode ya. Kode. Nah, kalau kalian perhatikan, waktu kalian generate kode, dia ada kasih kode yang salah tidak? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya lancar. Lancar. Oke. Nah, Paling ya, bagaimana? cuma di apa saja? Kalau misalnya kayak apa ya? Kalau tidak otomatis kan tambah gambarnya begitu. Kayak misalnya toko online. Kalau dikasih masuk kodenya tuh gambarnya tidak muncul, jadi kita harus tambahkan lagi. Oke, berarti dia cuma kasih kode, kemudian kalian masukkan secara manual, gambarnya secara manual. Oke, ada lagi mungkin kendala-kendala yang lumayan berat? Ada? Tidak ada. Tidak. Nah, ini mungkin Pak Guru perlu tegaskan sedikit. Jadi ketika kalian menggunakan AI, jadi AI itu dia sebenarnya cara kerjanya adalah kalian setiap kali ingin menanyakan dia itu harus diajar dulu, ya. Kalian kasih pertanyaan tentang apa, nanti dia akan cari tentang itu. Kalian suruh cari pertanyaan apa, dia akan tanya lagi seperti itu. Jadi dia itu tidak akan langsung memberikan sesuatu yang sesuai dengan kalian punya harapan, ya toh? Kalau di pertama kali taruh mungkin gambarnya mungkin tidak sebagus ya, tidak langsung bagus kan? Tidak. Pasti ada sedikit gambar-gambar ini. Jadi memang itu sebagai contoh bahwa
penggunaan AI itu sepenuhnya tidak bisa menggantikan peran manusia, ya. Tetap kalian yang kontrol, tetap kalian yang harus bereksperimen, memberikan dia pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks, permintaan-permintaan yang lebih kompleks, sehingga dia dapat membuat sesuatu yang sesuai dengan kalian punya harapan. Jadi belajar dengan AI itu harus tetap menumbuhkan rasa ingin tahu, ya. Jadi bukan berarti semua kalian harus taruh di AI kemudian kasih tinggal. Apapun yang dia kasih, kalian ngambil mentah-mentah. Ya, karena AI itu pasti salah karena dia juga buatan manusia, seperti itu ya. Nah, kemudian di situ karena manusia yang cerdas adalah mereka yang mampu mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan teknologi. Kalian harus tetap mengasah kalian punya kepala, ya. Karena kalau kalian sudah kebanyakan, mungkin kalian ada banyak yang menggunakan cici ya? Tidak. Oke, ada yang tidak, ada yang iya. Ya, seperti itu ya. Kalau kebanyakan menggunakan AI, mencari jawaban dengan AI, nanti otak kalian semakin tumpul. Ya. Boleh kita gunakan AI untuk kita kita ingin tahu, kemudian kita ingin explore dan lain-lain, itu boleh, tapi menghambakan diri untuk AI itu yang dilarang. Nah, seperti itu. Nah, tugasnya kalian ya. Jadi nanti untuk di pertemuan selanjutnya, tugasnya kalian itu satu, kalian coba cari website secara nyata, kalian cari-cari internet website secara nyata yang dibuat menggunakan AI. Ya. Cari, pokoknya silakan cari di internet, cari apakah website yang nanti kalian cari ini itu dia dibuat dari AI atau tidak, seperti itu. Ya, jadi itu tugas nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mungkin satu orang bisa pimpin doa. Silakan. Oke. Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Dan dengan saya berdoa untuk alim saya, yaitu Rizky. Berdoa mulai. Amin. Greeting to our teachers. Good afternoon and thank you, sir. Oke, thank you very much. See you next time. Hati-hati di jalan semua ya. Oke, selamat sore.